Wow, mantap! Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh publik terkabul. Tepat sore ini Persija akhirnya resmi lepas Rizky Ridho Abroad ke Liga Jepang dan masuk ke klub Tokyo FC, salah satu klub terbesar di Jepang. Rizky Ridho sudah berada di Jepang dan sudah tanda tangan kontrak selama 4 musim di sana dengan gaji hampir 100 miliar rupiah. Persija auto menyesal. Penasaran bagaimana perasaan Rizky Ridho yang tinggalkan Persija dan Abroad ke Jepang? Begini reaksi Rizky Ridho. Wow, super duper mengejutkan. Kabar bahagia untuk kita semua. Erick Thohir konfirmasi oleh Romanye akan tahun baru dan menyambut 2025 di Indonesia. Dikarenakan langsung akan dinaturalisasi pada tanggal 1 Januari 2025 nanti. Sudah dipesankan tiket pesawat dan akan berangkat satu keluarga besar. Ini jadi harapanku. Di sisi lain begini kabar oleh Romanye usai resmi pindah ke Oxford United, klub Liga Inggris milik Erick Thohir. Apakah oleh Romanye pindah karena tawaran besar yang diberi Pak Erick Thohir? Penasaran kan? Temukan jawabannya hanya di sini. Sungguh mulia. Ini dia mimpi mulia dan sangat baik Kapten Timnas Indonesia Bang J. Idzes. Sampai-sampai bikin Pak Erick Thohir dan Shin Tae-yong terharu dengarnya. Kalian publik fans Timnas Indonesia pasti sangat terharu dan bahagia sampai nangis mendengarnya. Kira-kira apa ya mimpi mulia yang dikatakan Bang J. Idzes? Temukan informasi dan jawaban tepatnya hanya di sini. Hahaha, mampus. Lagi-lagi negeri jiran negara Upin Ipin kena PHP, kena karma perant lagi. Joshua Brownhill, pemain grade A Eropa yang bermain di Liga Inggris, ternyata tidak punya darah Malaysia. Sudah sombong-sombongin pemain ke Indonesia tapi malah malu sendiri. Auto nangis kejer dan gak bisa tidur semalaman tuh Malaysia. Terus kalau tidak punya darah Malaysia, kira-kira punya darah Asia mana ya? Apakah Indonesia? Penasaran? Temukan informasi detailnya di sini. Wow, buat heboh satu Eropa. Nathan Chu Aon resmi tidak akan perpanjang kontraknya dengan Swansea City dan akan pindah ke klub di Spanyol untuk bermain di La Liga. Dikabarkan Nathan Chu Aon akan pindah ke Real Sociedad dengan biaya transfer gratis digaet langsung oleh Real Sociedad. Langsung akan pergi ke Spanyol awal tahun 2025 nanti untuk tanda tangan kontrak ditemani dengan pemain Jepang Takefusa Kuboka. Apakah benar? Penasaran? Temukan kebenarannya hanya di sini. Wow, kabar super duper gokil. Bikin bahagia fans timnas satu dunia dengarnya. Ex pemain AC Milan yang mempunyai darah Indonesia akhirnya memutuskan kembali ke tanah air dan akan segera dinaturalisasi menjadi target selanjutnya untuk PSSI. Kabarnya pemain striker ex AC Milan yang berinisial FM ini akan dinaturalisasi oleh PSSI pada awal bulan Januari nanti bersamaan dengan Ole Romanye di Jakarta. Ini jadi harapanku. Di sisi lain begini kabar ex-striker AC Milan yang punya darah Indonesia dan ingin dinaturalisasi-kah? Kira-kira siapa ya pemain satu ini? Sehebat apa dia sampai masuk AC Milan? Pastikan simak penjelasannya sampai habis. Super duper fantastis. Marcelino Ferdinand bintang timnas Indonesia buat bangga Indonesia. Dengan penampilan super duper epik dan berkelasnya tadi malam, langsung cetak gol mewah kelas dunia. Salto seperti Ronaldo dan layak menang Puskás. FIFA langsung beri hadiah piala Puskás untuk Marcelino kah? Klub besar di Premier League langsung banyak yang mengincar Marcelino dengan tawaran yang besar.
Salah satunya ada klub besar Premier League Manchester City yang butuh playmaker gelandang seperti Marcelino. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini performa apik Marcelino Ferdinand cetak gol salto mewah di Liga Inggris malam ini. Kira-kira klub besar mana ya yang akan bawa Marcelino bermain di Premier League? Dan bagaimana pendapat Marcelino soal ini? Penasaran kan? Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Persija akhirnya jawab banyak desakan untuk Rizky Ridho Abroad ke Eropa, mau angkut sekarang, tebus pakai transfer fee. Persija Jakarta akhirnya buka suara soal banyaknya desakan untuk Rizky Ridho Abroad ke Eropa. Sebelumnya, Rizky Ridho banyak mendapat desakan untuk berkarier abroad, khususnya Eropa. Ada dari manajer timnas Indonesia, Sumarji, hingga rekan setimnya di Persija, Ilham Rio Fahmi. Saya sangat mendukung dia untuk berkarier di Eropa, kata Ilham Rio Fahmi. Saya sering bilang sama ke dia bahwa Rizky Ridho mempunyai kualitas luar biasa. Mungkin setiap kami kumpul bersama, kami bilang ke dia bahwa dia layak untuk abroad, tambahnya. Sedangkan Sumarji menyatakan ingin mencarikan agen yang bisa membuat Rizky Ridho mendapat klub di Eropa. Saya sangat setuju dan saya benar-benar sangat mendorong pemain kita itu bermain di luar, kata Sumarji di Nusantara TV. Saya berulang kali menyampaikan ke dalam kurung Rizky Ridho Ferrari. Saya katakan, Ridho, kenapa kamu nggak main di luar? Kamu bisa main di Eropa, tinggal kita ngomong saja, nanti kan bisalah mencari agen yang bisa mencarikan kamu klub di luar, tambahnya. Mendapat dorongan dari banyak pihak membuat Persija angkat bicara. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengatakan bahwa pihaknya siap untuk melepas Rizky Ridho ke klub Eropa. Ya baguslah, dalam kurung, Ridho ke Eropa, nambah jam terbang juga karena dia masih muda, kata Prapanca. Kendati demikian, Persija masih mau melihat terlebih dahulu klub mana yang tertarik dengan Rizky Ridho. Persija juga tidak mau melepas Rizky Ridho ke sembarangan klub. Kami harus lihat dulu apakah nanti kebutuhan klub yang mau ambil dia kayak apa, kata Prapanca. Ridho masih memiliki kontrak di Persija, sehingga klub yang mau mengangkutnya sekarang harus membayar transfer fee. Kalau transfernya fee-nya bagus, kenapa tidak, kata Prapanca. Tergantung saja. Kalau Real Madrid mau ambil ya silahkan. Kalau transfer fee-nya oke dan mau Rizky Ridho, ya silahkan, imbuhnya. Janji Sintayong menyambut 2025, Timnas Indonesia akan bangkit dan mengejar tiket Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja terhenti di fase grup Piala AFF 2024. Skuad belia tim Garuda gagal melaju ke semifinal turnamen tersebut setelah hanya menempati posisi ketiga klasemen akhir grup B. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan skuad asuhannya antusias menyambut perhatian 2024 menuju 2025. Skuad Garuda menyambut tahun baru dengan semangat baru. Sintayong pun menjanjikan satu hal. Timnas Indonesia asuhannya akan berjuang keras untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Kini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia tahun depan, ujar Sintayong melalui Instagram Jumat dalam kurung 27 Desember 2024. Sintayong pun meminta supporter untuk terus memberikan dukungan yang maksimal kepada skuad Timnas Indonesia, terutama saat menghadapi laga-laga krusial dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tolong dukung kami sebanyak-banyaknya. Selamat mengakhiri tahun 2024, tanda Sintayong. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes dan kolega memiliki 6 poin dari 6 pertandingan. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang, tepatnya dengan bertandang ke markas Timnas Australia. Pertandingan antara Timnas Australia melawan Timnas Indonesia itu akan digelar di Allianz Stadium, Sydney pada 20 Maret 2025. Laga itu sangat krusial dalam upaya kedua tim mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Oleh Romanya diisukan hengkang dari FC Utrecht, kepindahan ke Oxford United diyakini berjalan mulus. Oleh Romanya diisukan hengkang dari FC Utrecht. Dia pun diyakini akan pindah dengan mulus ke Oxford United. Kabar itu diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Denia van Laar. Dia menyebut peluang Oleh Romanya pindah ke Oxford United begitu besar. Posisi Oleh Romanya di FC Utrecht terancam usai hadirnya Emiliano Jonathan. Seperti diketahui, posisi Romanya di FC Utrecht berada di ujung tanduk. Calon pemain Timnas Indonesia itu kemungkinan bakal kehilangan posisinya di tim berjuluk Domstedelingen itu setelah hadirnya Emiliano Jonathan. Kehadiran pemain yang juga keturunan Indonesia itu sangat mengancam posisi Romanya. Kabar yang berembus kencang, FC Utrecht akan menjual Romanya kendati kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026 menanggapi situasi transfer Romanya. Van Laar meyakini bahwa striker berusia 24 akan menjadi komoditi cukup panas di bursa transfer nanti. Terlebih, saat ini Oxford United dikabarkan menjadi tim yang cukup serius untuk meminangnya. Saya rasa peluang Oleh Romanya untuk mendapatkan transfer yang menarik cukup besar, kata Van Laar dikutip dari Football Primoor Minggu dalam kurung 29 Desember 2024. Setidaknya ada satu klub di Inggris yang sangat menginginkannya, yaitu Oxford United, sambungnya. Van Laar meyakini transfer Romanya tidak akan berjalan rumit, mengingat Oxford United dimiliki oleh Anindya Bakri yang merupakan pengusaha asal Indonesia. FC Utrecht juga dirasa tidak akan keberatan dengan nominal yang nantinya akan ditawarkan. Mereka memiliki pemilik asal Indonesia yang sangat kaya dengan cerita yang cukup menarik. Saya pikir Utrecht akan setuju dengan jumlah yang diinginkan Oxford, ungkap Van Laar. Cukup disayangkan tentunya jika Romanya hengkang dari FC Utrecht, mengingat dia merupakan salah satu pemain andalan bagi Domstedelingen. Sejauh ini dia sudah mengemas 2 gol dari 14 laga yang telah dimainkan di semua kompetisi. Kendati begitu, ada sisi positifnya juga jika Romanya merapat ke Oxford United karena Oxford United akan menjadi karier pertamanya di luar Belanda. Sebab selama ini striker 24 tahun itu menghabiskan kariernya bersama klub negeri kincir angin. Mimpi mulia Kapten Timnas Indonesia ingin bangun panti asuhan dan sekolah. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, memiliki mimpi yang mulia. Pemain berusia 24 tahun itu bermimpi ingin membangun panti asuhan atau sekolah di Indonesia. Hal itu diungkapkan Jay Itzes dalam podcast milik pemain Timnas Indonesia lain, Tom Haye, yang bertajuk The Haye Way. Menurut Itzes, rencana membangun panti asuhan atau sekolah itu sebenarnya menjadi kejutan darinya dalam waktu dekat ini. Sebenarnya itu kejutan untuk nanti, tapi pada akhirnya aku juga ingin memulai sesuatu di sana, ujar Jay Itzes di podcast The Haye Way. Seperti panti asuhan atau semacamnya, sekolah, hal-hal seperti itu, lanjutnya.
Diketahui kakek dari Jay Itzes berasal dari Indonesia. Sang kakek disebut pernah menjalani kehidupan dengan sulit dengan tinggal di panti asuhan. Jay Itzes memang memiliki garis keturunan Indonesia. Namun pemain satu ini baru setahun menyandang status sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Meski demikian, Jay Itzes merasa dirinya perlu memberi kembali kepada masyarakat Indonesia. Sebab selama ini ia telah diterima dengan sangat baik. Sangat penting bagi saya untuk memberi kembali, ujar Jay Itzes. Menurut pandangan saya, rasanya lingkarannya sudah lengkap untuk bermain untuk tim nasional dan berada di sana, sambungnya. Itzes memang memiliki garis keturunan Indonesia. Namun pemain satu ini baru setahun menyandang status sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Meski demikian, Jay Itzes merasa dirinya perlu memberi kembali kepada masyarakat Indonesia. Sebab selama ini ia telah diterima dengan sangat baik. Sangat penting bagi saya untuk memberi kembali, ujar Jay Itzes. Menurut pandangan saya, rasanya lingkarannya sudah lengkap untuk bermain untuk tim nasional dan berada di sana, sambungnya. Ternyata Tom Haye pernah menjadi incaran banyak klub Eropa ketika masih muda. Tom Haye kini dikenal sebagai gelandang andalan timnas Indonesia. Namun, jauh sebelum membela tim Garuda, Haye rupanya memiliki cerita yang menarik. Tom Haye dianggap sebagai satu di antara pemain muda bertalenta sekitar 10 atau 15 tahun lalu. Banyak klub top Eropa yang tertarik kepada Haye. Hal itu diungkapkan oleh Neil Peterson dalam podcast The Haye Way belum lama ini. Ketika kamu masih muda, semua top klub Eropa tertarik padamu, tanya Peterson kepada Haye dan sang pemain pun mengiyakan. Namun, karier Tom Haye tidak semulus yang diharapkan. Bisa dikatakan setelah pindah dari AZ Alkmaar, Haye membela beberapa klub yang namanya tidak terlalu besar. Seperti yang saat ini ia lakukan bersama Almer City. Haye pun mengakui sedikit merasakan penyesalan mengenai kariernya. Jika saja di masa muda ia lebih bekerja keras, Haye mungkin akan menjalani karier yang berbeda. Tom Haye merasa pada masa muda tidak terlalu bekerja dengan keras, terutama dalam hal kedisiplinan dan meningkatkan kondisi fisiknya. Karena saya adalah contoh sempurna dari seseorang yang akan mengatakan, jika saya bekerja lebih banyak ketika saya masih muda, saya bisa mengambil langkah berbeda, ujar Tom Haye. Dan ketika saya masih muda, saya bisa jadi sangat malas. Dan seringkali saya bisa menyelamatkan diri dalam situasi tertentu karena saya punya bakat, sambung Haye. Tom Haye pernah menjadi langganan timnas Belanda level kelompok umur. Bahkan Haye mampu membawa timnas Belanda U-Strip 17 menjadi juara Euro U-Strip 17 2012. Saat itu timnas Belanda U-Strip 17 mengalahkan timnas Jerman U-Strip 17 lewat adu tendangan penalti di babak final. Tom Haye pun mencetak 1 gol di sepanjang turnamen. Selain Tom Haye, pemain timnas Indonesia yang lain yakni Sandy Walsh pun menjadi bagian dari timnas Belanda U-Strip 17 tersebut. Negeri jiran kena perang lagi. Josh Brownhill ternyata tidak punya darah Malaysia. Semangat naturalisasi pemain keturunan tak hanya melanda Indonesia. Negeri tetangga Malaysia pun demikian. Ada beberapa nama yang bahkan disebut sebagai target utama Malaysia untuk dilakukan proses naturalisasi. Nama-nama itu bahkan kerap diunggah oleh akun media sosial dengan pengikut besar di negeri jiran. Misalnya gelandang sekaligus kapten Burnley, Josh Brownhill. Akan tetapi rupanya banyak fans sepak bola Malaysia yang tertipu. Terutama setelah sang pemain memberi klarifikasi minggu dalam kurung
29 Desember 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya ingin mengklarifikasi situasi terkait rumor yang tersebar, buka Bronhill melalui Instagram. Sayangnya, satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan sebagian orang. Jelas Josh Bronhill justru bingung kapan isu yang mengatakan bahwa ia memiliki darah Malaysia bermula. Meski demikian, ia tetap berterima kasih atas dukungan yang diterima selama ini. Setelah isu mengenai Malaysia berkembang, banyak netizen negeri jiran yang kerap memadati kolom komentar di media sosial Josh Bronhill. Saya tidak yakin bagaimana ini dimulai, tetapi saya ingin menjelaskannya. Namun, terima kasih atas dukungannya apapun yang terjadi, ujarnya. Media Wales prediksi Nathan Chu Aon bakal dijual Swansea City di bursa transfer Januari 2025. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon diperkirakan akan segera dijual oleh Swansea City di bursa transfer musim dingin 2025. Karier pemain berusia tahun itu dinilai mentok. Adalah media asal Wales Online yang memprediksi Nathan Chu Aon akan segera dijual secara permanen oleh Swansea City. Wales Online merasa Nathan Chu Aon memang sangat populer. Hal itu bisa berdampak baik bagi Swansea City. Namun, media tersebut menyoroti bagaimana pemain yang bisa bermain di posisi back kiri itu benar-benar mentok. Mungkin populer di negara asalnya Indonesia, tetapi kariernya di Swansea belum benar-benar menanjak. Dijual, ujar Wales Online. Nathan jarang mendapatkan kesempatan bermain di Swansea City pada musim 2024/2025. Sejauh ini pemain keturunan Belanda itu baru dimainkan 3 kali. Dengan perincian 2 di ajang AFL Cup dan 1 di ajang AFL Championship. Namun total menit bermain Nathan Chu Aon pada ketiga laga itu hanya mencapai 127 menit. Sang pelatih, Luke Williams, tampak sulit untuk memberikan kesempatan bermain secara konsisten kepada Nathan Chu Aon. Jarang mendapatkan kesempatan bermain di Swansea City pada musim 2024/2025. Sejauh ini pemain keturunan Belanda itu baru dimainkan 3 kali. Dengan perincian 2 di ajang AFL Cup dan 1 di ajang AFL Championship. Namun total menit bermain Nathan Chu Aon pada ketiga laga itu hanya mencapai 127 menit. Sang pelatih, Luke Williams, tampak sulit untuk memberikan kesempatan bermain secara konsisten kepada Nathan Chu Aon. Kisah sedih Valen Mariar, ex pemain AC Milan yang kini putuskan jadi prajurit TNI. Sedih Valen Mariar akan diulas dalam artikel ini. Ex pemain AC Milan tersebut diketahui kini putuskan jadi prajurit TNI. Mariar diketahui pernah menjadi bakat yang menjanjikan untuk timnas Indonesia. Sebab dia sempat berhasil lolos seleksi AC Milan Camp Junior di Italia. Setelah pelatihan tersebut, Mariar juga pernah mengemban ilmu di Pertamina Soccer School dan berhenti pada 2016. Kemudian, ia bekerja dan sempat menjadi penjaga toko. Setelahnya, Mariar mencoba peruntungan menjadi tentara melalui jalur otonomi khusus. Valen Mariar adalah mantan pemain muda berbakat yang kini menjadi TNI. Sosoknya lahir di Manokwari, Papua Barat pada 5 Mei 1997. Kariernya sebagai pesepak bola muda bermula dari Liga Pendidikan Indonesia (LPI). Di ajang skala nasional itu, Mariar berhasil membawa sekolahnya SMPP G2 Manokwari menjadi juara. Dari sana, Mariar kemudian ikut seleksi Danone Cup di Makassar.
Hanya saja, pria yang kini berusia 26 tahun tersebut tak lolos seleksi. Namun pada 2011, Maryar mendapat tawaran mengikuti seleksi AC Milan Camp Junior. Seleksi itu digelar di Pulau Bali dari Komite Olimpiade Nasional Indonesia dalam kurung KONI, Papua. Marcelino Ferdinand cetak gol di laga Oxford United versus Plymouth Argyle di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 malam ini. Cetak gol di laga Oxford United versus Plymouth Argyle di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 malam ini, Minggu dalam kurung 29 Desember 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Marcelino Ferdinand kembali gabung Oxford United awal pekan ini. Tengah pekan ini atau saat Boxing Day, Marcelino Ferdinand gagal masuk skuad saat Oxford United menang 3-2 atas Cardiff City, Kamis 26 Desember 2024. Kegagalan Marcelino Ferdinand menembus skuad utama Oxford United saat menghadapi Cardiff City tidak mengherankan. Sebab gelandang 20 tahun itu tidak mengikuti secara penuh latihan yang dipimpin juru taktik Das Buckingham. Barulah di laga melawan Plymouth Argyle malam ini, Marcelino Ferdinand berpotensi masuk skuad. Setelah gabung Oxford United pada Agustus 2024, Marcelino Ferdinand belum kunjung bermain bersama tim utama. Pencapaian terbaik Marcelino Ferdinand adalah masuk daftar susunan pemain Oxford United 4 kali beruntun sebelum akhirnya membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Setelah menunggu 4 bulan lamanya, Marcelino Ferdinand diprediksi mendapatkan debutnya malam ini. Terlebih secara level lawan Oxford United malam ini, Plymouth Argyle masuk kategori lemah. Saat ini Plymouth Argyle menempati posisi juru kunci dalam kurung posisi 24 Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 dengan 18 angka. Plymouth Argyle terpaut 3 poin dari Oxford United di tangga 21.